Bersiap untuk menyambut malam pergantian tahun 2025 ke tahun 2026. Ya, 8 titik panggung hiburan didirikan. Ini termasuk nih Selina di kawasan Monumen Nasional atau Monas yang akan menyuguhkan pertunjukan menarik untuk warga. Ya, kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat mulai bersolek menjelang perayaan malam tahun baru 2026. Kawasan ini menjadi pusat dan salah satu titik dari 8 panggung hiburan yang didirikan oleh Pemprov Jakarta untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Selain di Bundaran HI, 7 titik panggung lainnya ada di Lebangan Banteng, kawasan MH Tamrin, Sarinah, Duku Atas, Semanggi, SCBD, dan FX Sudirman. Meski tidak ada acara pesta kembang api, Pemprov Jakarta kini akan menyuguhkan hiburan musik dengan sejumlah artis dan band ternama, serta akan menghadirkan atraksi visual berupa lighting and drone show yang dijadwalkan berlangsung menjelang detik-detik pergantian tahun. Selain di Bundaran HI, Pemprov Jakarta juga membuka kawasan Monumen Nasional untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun. Sejumlah agenda disiapkan, seperti pertunjukan air mancur, menari, dan video mapping yang akan menjadi hiburan utama pada malam pergantian tahun nanti. Dan khusus pada hari ini, kawasan Monas dibuka mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam nanti. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas juga akan diberlakukan mengingat jumlah volume masyarakat yang akan memadati kawasan Monas dan Bundaran HI. Dan untuk melihat seperti apa persiapan Kota Jakarta untuk menyambut malam pergantian tahun ya Nisrina, kali ini sudah ada rekan Monik Safira dan juru kamera Vanessa Alfandi ini di kawasan Bundaran HI. Yang selain itu ada di kawasan Monumen Nasional ada rekan Ihsan Ali yang siap untuk melaporkan. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke Monik terlebih dahulu. Monik, sudah berapa persen nih persiapan jelang perayaan malam pergantian tahun baru nanti? Ya, selamat siang di Serina Ado dan juga pemirsa. Diketahui memang Bundaran HI ini menjadi satu dari 8 lokasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk nantinya akan menghadirkan bagaimana penampilan dan juga berbagai hiburan untuk menyemarakan tahun baru 2026. Nah, berbicara bagaimana persiapan yang sudah ada di Bundaran HI ini, memang kalau berdasarkan pantauan kami yang kita lihat, ini persiapan demi persiapan terus dilakukan dan kini sudah memasuki tahap akhir ataupun finishing guna nantinya acara dan juga panggung ini akan berdiri dengan kokoh di depan ikonik Bundaran HI. Kalau kami lihat, memang tadi masih ada beberapa pekerja ataupun petugas yang masih melakukan pengecekan ulang ataupun pengecekan kembali seperti pengecekan suara atau sound, ada juga pengecekan lampu LED dan juga tata properti yang masih harus dikerjakan dengan segera agar nantinya acara dan panggung hiburan ini akan berdiri dengan kokoh yang siap menghibur para masyarakat yang akan hadir di Bundaran HI ini. Dan di sisi lain kalau berbicara mengenai antusiasme, tadi kami lihat memang ada beberapa masyarakat yang sudah tidak sabar untuk menantikan bagaimana panggung hiburan ini. Tadi kami lihat memang dari mereka tidak sengaja untuk menepi di pinggir Bundaran HI sekedar untuk melihat dan mengelilingi dan juga mengintip bagaimana persiapan yang nantinya akan dilakukan jelang pergantian perayaan tahun baru 2026. Memang meskipun di sisi lain di Serina Ano dan juga pemirsa, saat ini memang langit Jakarta sedang diselimuti dengan awan gelap dan juga hujan, namun hal ini tentunya tidak menyurutkan bagi para pekerja ataupun petugas yang akan berjaga di sekitar Bundaran HI ini. Tak hanya ada panggung hiburan saja, di sini juga telah disediakan beberapa fasilitas seperti toilet, kemudian juga ada tempat medis dan juga beberapa pos keamanan agar nantinya ini akan menjaga begitu ya, memberikan perlindungan dan juga rasa aman dan juga nyaman bagi para masyarakat. Dan diketahui nantinya acara ini akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan akan diisi oleh sejumlah musisi tanah air yang nantinya akan memanjakan telinga Anda dengan berbagai musik, mulai dari The Massive, kemudian juga ada Marion Jola, Unmatched, Lil Koplo, dan juga masih banyak lagi. Tak hanya konser musik saja, ada juga beberapa penampilan visual
visual seperti drone show dan juga video mapping yang nantinya akan dilakukan pada detik-detik pergantian tahun baru 2026. Nah, kami saat ini juga masih menanti-nantikan Nisrina, Ando dan juga pemirsa, apakah nantinya sespektakuler apa acara ini pada pergantian tahun baru 2026. Kembali ke studio. Ya, baik, Monik. Nah, selanjutnya Monik, terkait dengan ini kan tentunya bakal padat ya di sana. Jadi warga diimbau untuk naik kendaraan umum seperti itu ya. Nah, terkait dengan tarif Transjakarta katanya Rp1 hari ini. Seperti apa informasinya dari Anda? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, Ando dan juga pemirsa, Bepang diketahui terkait dengan layanan transportasi umum yang berada di, khususnya ini berada di titik-titik panggung hiburan seperti di Transjakarta Bundaran HI. Di sebelah kiri saya di mana tempat kami melaporkan saat ini, memang diketahui berdasarkan informasi yang kami terima dari Humas Transjakarta, ya, Hayu Wardani, menyebutkan bahwa dalam rangka perayaan Tahun Baru 2026 ini tepatnya pada tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 layanan Transjakarta ini akan melakukan penyesuaian seperti jam operasional yang nantinya akan diperpanjang hingga pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, bagi Anda pemirsa yang nantinya akan menggunakan Transjakarta ini akan digratiskan alias tidak membayar sama sekali selama pada jam-jam tersebut. Ini tepatnya pada tanggal 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Karena di sisi lain juga pemirsa, layanan transportasi ini bisa menjadi opsional bagi Anda untuk datang dan menyaksikan pertunjukan yang ada di Bundaran HI ini. Karena dalam wawancara terpisah sendiri, Pramono Anung, yaitu Gubernur Jakarta, mengatakan tidak akan ada kantung parkir yang disediakan di Bundaran HI. Jadi itu pemirsa, Transjakarta ini bisa menjadi opsional bagi Anda untuk menyaksikan berbagai hiburan di Bundaran HI ini. Kembali ke studio. Nah, itu dia Ando dan juga pemirsa, bahwa nanti malam pertunjukan di Jakarta pada peringatan Tahun Baru tidak akan disediakan kantong parkir. Jadi memang terutama di HI ya, Bundaran HI. Iya, betul sekali. Jadi memang transportasi umum menjadi kunci untuk warga masyarakat bisa berkumpul di sana malam Tahun Baru lagi. Apalagi sudah digratiskan ya. Itu dia tuh. Jadi menarik sebetulnya. Betul sekali. Dan itu tadi informasi dari Boni Syafira. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan ke kawasan Monas. Sudah ada rekan Ihsan Ali di sana. Selamat siang Ihsan. Kalau tadi di HI itu situasinya sudah mulai berdiri ya, panggung sudah dihias, persiapan udah juga pada terus. cek sound tadi gitu ya. Betul sekali. Terus berlangsung persiapan di sana. Lantas bagaimana suasana persiapan jelang malam Tahun Baru di Monas, Ihsan? Silakan. Ya, selamat siang. Kalau Ando dan Isrina, memang kalau bisa bicara untuk khusus persiapan kawasan Monumen Nasional atau Monas ini berbeda dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun ini pergantian tahun 2026 tidak ada panggung hiburan yang disediakan pemerintah Provinsi Jakarta di Monumen Nasional pada malam nanti. Namun pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan 2 hiburan, yakni air mancur menari dan juga video mapping yang bisa disaksikan dan juga bisa dinikmati warga ataupun masyarakat yang ingin menghabiskan pergantian tahun 2025 ke 2026 di kawasan Monumen Nasional. Nantinya akan ada 3 sesi untuk air mancur menari yang berisikan mengenai tampilan video musik maupun juga pencahayaan. Tentunya akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan nanti diakhiri pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk video mapping sendiri akan terbagi dalam 2 sesi, yang mana pada sesi terakhir akan dimulai pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang antusiasme untuk pergantian tahun di Monas sudah terasa pada pagi ini karena ribuan masyarakat sudah memadati area Monas dan didominasi dari kalangan keluarga yang menghabiskan pergantian tahun di Monas. Dan nantinya Monumen Nasional ini akan dibuka hingga pukul 12 malam nanti, dan kunjungan untuk Tugu Monas sendiri ini dibatasi pada pukul 6 sore. Dan memang khusus ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merayakan dengan pesta kembang api ataupun petasan karena menghargai dari korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Sebagai gantinya, fokus dari perayaan Tahun Baru 2026 ini lebih pada doa bersama lintas agama dan juga muhasabah di akhir tahun. Dan pantauan kami juga di kawasan Monumen Nasional, ribuan
setidaknya 2.000 personil Polri maupun TNI akan siap mengamankan dari gelaran ataupun perayaan Tahun Baru 2026 dan diutamakan pada titik-titik krusial yakni di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin nantinya. Dan bagi Anda yang ingin untuk menghabiskan Tahun Baru di kawasan Monas perlu memperhatikan rekayasa lalu lintas yang akan sekitar pukul 6 sore dan akan berakhir sekitar pukul 2 dini hari. Jadi lebih baik untuk menggunakan transportasi publik, apalagi khusus pada hari ini, jika kita menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta, LRT Jakarta maupun MRT Jakarta hanya cukup membayar Rp1. Ini pun juga diimbau oleh Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, untuk lebih baik menggunakan transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi untuk pergi ke berbagai titik-titik perayaan di momen gantian tahun 2026 ini. Dan memang pantauan kami juga nantinya masyarakat juga secara gratis bisa langsung datang ke Monumen Nasional hingga pukul 12 malam nanti. Sementara itu, Nisrina, Rolando, kembali ke Anda. Baik. Terima kasih Ihsan Ali atas laporan Anda dan juga rekan-rekan tadi juga ada dari Bundaran HI ya, ada rekan Monik dan juga Farisa dan tadi Ihsan Ali juga ya di kawasan Monas. Terima kasih rekan-rekan atas laporan kalian dan selamat bertugas kembali.